Dalam momen ini, pasangan nomor 3, Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, memanfaatkan betul momentum kesempatan berpidato di KPU. Justru kesempatan ini tidak diambil oleh pasangan Prabowo. Nah, Ganjar memanfaatkan momentum itu untuk memutarbalikkan gitu ya, bahwa tuduhan itu sebetulnya yang menjadi sutradara dari drakor, sinetron maupun drama justru Jokowi sendiri. Ganjar dalam ini lepas ya, dilihat dari gesturnya, dia ketawa, ringan, bercanda, dan tidak ada beban. Justru yang menjadi sorotan saya adalah wajah Gibran. Ya. Wajah Gibran ini memang tegang dari awal, setelah salaman dengan Megawati Soekarno Putri. Jelas ya, bahwa pidato yang disampaikan Ganjar maupun Muhaimin itu jelas menohok dan menyerang pada pasangan nomor 2. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, 3 pasangan Capres-Cawapres kini telah memiliki nomor urut masing-masing sebagai peserta Pilpres 2024 usai pengundian dan penetapan di KPU pada Selasa 14 November 2023 lalu. Di momen itu, ketiga paslon diberikan kesempatan untuk memberikan pidato. Pidato dari pasangan Amin disampaikan oleh Cawapres Muhaimin Iskandar. Lalu pidato dari Capres dari Koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyinggung soal drama Korea. Dan terakhir, Capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto justru berpantun saat diberi kesempatan untuk berpidato. Pidato ketiganya ini menjadi sorotan beberapa pihak yang tak sedikit menilai adanya sindiran. Benarkah demikian? Kita akan berdiskusi terkait hal tersebut dengan pakar komunikasi politik Mas Ari Junaedi. Halo, apa kabar Mas Ari? Selamat sore Mbak Geo. Selamat sore Mas. Mas, ini pidato politik 3 paslon Capres-Cawapres pada pengundian dan penetapan nomor urut di KPU ini menjadi sorotan publik nih Mas. Apakah terkesan saling sindir? Atau Anda melihatnya seperti apa Mas? Dalam kontestasi politik termasuk dalam Pilpres, itu menjadi hak masing-masing pasangan untuk menyampaikan pidato. Tentunya pidato yang memang menggugah perhatian para pemirsa ya, karena kebanyakan disiarkan secara langsung. Nah, justru saya melihat dalam momen ini pasangan nomor 3, Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, memanfaatkan betul momentum kesempatan berpidato di KPU. Justru kesempatan ini tidak diambil oleh pasangan Prabowo. Nah, karena situasi negeri ini sedang tidak baik-baik saja, seperti yang disebut oleh Capres Ganjar Pranowo, Ganjar berhasil membawa emosi publik gitu ya, emosi publik terhadap yang diungkap oleh sebagian besar masyarakat terjadinya manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Kemudian belum lagi ayah Gibran, yaitu Presiden Joko Widodo, itu kerap melontarkan adanya drakor, adanya drama, adanya di sinetron, adanya sinetron di Republik ini. Nah, Ganjar memanfaatkan momentum itu untuk memutarbalikkan gitu ya, bahwa tuduhan itu sebetulnya yang menjadi sutradara dari drakor, sinetron maupun drama justru Jokowi sendiri. Nah, oleh karena itu saya mengapresiasi justru dari pidato yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Ganjar dalam ini lepas ya, dilihat dari gesturnya, dia ketawa, ringan, bercanda, dan tidak ada beban. Justru yang menjadi sorotan saya adalah wajah Gibran. Ya. Wajah Gibran ini memang tegang dari awal, setelah salaman dengan Megawati Soekarno Putri. Nah, kalaupun saya dengan pengalaman dan latar belakang saya menjadi pengajar pidato ataupun debat gitu ya, dari berbagai kepala daerah, saya malah justru gitu ya memberikan nilai atau konten yang cukup besar gitu ya terhadap Ganjar, karena Ganjar betul-betul memanfaatkan momentum pidato di KPU. Itu Mbak Geo. Baik, terkait Anies Baswedan nih memberikan kesempatan kepada Muhaimin Iskandar untuk berpidato usai menerima nomor urut. Mengapa Anies memberikannya ke Caimin, bukan beliau sendiri yang menyampaikan pidato? Pesan apa yang Anda tangkap dari peristiwa itu, Mas? Justru saya melihat masing-masing capres di luar nomor 2, yaitu nomor 1 dan nomor 3, itu memanfaatkan betul gitu ya momentum politik yang ada di KPU.
Nah, memang saya lihat ada kesengajaan ketika Anies Baswedan memberikan kesempatan pidato kepada Muhaimin Iskandar. Seperti kita ketahui bahwa Muhaimin Iskandar ini adalah korban PHP-nya Prabowo Subianto, sehingga publik melihat gitu ya bahwa persoalan-persoalan yang terjadi itu adalah persoalan ketidakkomitmennya dari Prabowo. Nah, saya justru juga melihat ada kecerdikan dalam pemanfaatan momentum pidato yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar. Baik, untuk pidato Gus Imin nih juga terlihat mudah dicerna karena menggunakan istilah-istilah yang membumi, misalnya pertandingan sepak bola nih Mas. Tapi dalam pidatonya ini menyinggung soal kecurangan. Menurut Anda ini bentuk warning kepada penyelenggara pemilu kah? Atau bentuk sindiran? Atau bagaimana menurut Mas? Ya, dalam pidato politik itu tidak saja memuat adanya persoalan-persoalan yang terjadi di Republik ini, gitu. Tetapi tentu hal itu dimanfaatkan betul oleh pasangan-pasangan di luar nomor 2, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Nah, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin memanfaatkan betul terjadinya indikasi kecurangan pemilu pelaksanaan pilpres gitu ya, dengan memanfaatkan momentum pidato itu. Tentu saja yang disasar adalah pasangan nomor 2, karena yang seperti kita ketahui, Gibran adalah anak Jokowi gitu ya, yang ditengarai banyak menggunakan fasilitas negara yang dimiliki oleh ayahnya. Jelas ya, bahwa pidato yang disampaikan Ganjar maupun Muhaimin itu jelas menohok dan menyerang pada pasangan nomor 2. Baik, nah kita beralih ke pidato Ganjar nih Mas, yang menyinggung drama Korea atau drakor. Sejumlah pihak melihat pidato tersebut bentuk sindiran juga nih, meskipun dibantah bahwa pidato Ganjar ini tidak menyinggung pihak lain. Dari pandangan Anda, apakah perlu berstatement demikian atau sebaliknya? Karena situasinya memang sedang dalam tahap stadium 4 gitu ya, menjadi kewajaran bagi seorang Ganjar maupun Muhaimin untuk menyampaikan statement politik yang terkait dengan penyelenggaraan Pilpres. Nah, kalau saya melihat dari semua pidato yang disampaikan Ganjar, itu syarat dengan indikasi-indikasi yang terjadi saat ini. Misalkan soal drakor, drama gitu ya, maupun sinetron. Ini kan tidak terlepas dari pernyataan-pernyataan Jokowi yang tidak bisa dipegang komitmennya. Yang pertama tentu akan berhikmat pada PDI Perjuangan dan Ganjar. Ternyata tidak gitu ya, justru malah mengendorse putranya. Kemudian kalau saya melihat ada faktor-faktor yang dimaknai sebagai kecurangan yang disampaikan oleh pasangan nomor 1 maupun 3, tentu pidato Ganjar memang terkait dengan pelaksanaan jelang Pilpres, walaupun kampanye belum dimulai, tapi terlihat gitu ya aroma ketidakadilan dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini pemerintah sebagai rezim yang berkuasa saat ini. Itu Mbak Geo. Baik, dengan pernyataan Anda tadi nih Mas, kan ada juga anggapan bahwa pidato Ganjar pada Selasa 2 hari lalu ini bersifat ofensif, sementara Muhaimin dan Prabowo bersifat defensif. Anda setuju dengan anggapan ini? Ya, saya setuju bahwa pidato ketiga pasang ini gitu ya, kalau saya berikan nilai gitu ya, bahwa ofensif politik itu dilancarkan dengan tepat oleh Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar ingin membalikkan suasana bahwa pernyataan-pernyataan aparat bahwa tidak ada kecurangan, tidak ada keberpihakan, justru Ganjar mengingatkan bahwa pelaksanaan Pilpres hendaknya dilaksanakan dengan jurdil dan luber. Demikian juga saya melihat gitu ya, pidato yang disampaikan oleh Muhaimin itu terkait dengan kondisi politik yang terjadi saat ini. Berbeda dengan pidato Prabowo gitu ya. Kalau justru saya menganggap pidato pasangan nomor 2 ini begitu landai gitu ya, menyampaikan pantun, tidak terkait dengan apa yang terjadi kondisi saat ini. Baik, berarti Anda setuju bahwa pidato kemarin dari Prabowo ini bersifat defensif, sedangkan Ganjar ofensif. Untuk Muhaimin sendiri berarti ofensif atau defensif, Mas? Saya melihat dalam kategori ofensif untuk menyerang atau mengkritisi keadaan yang terjadi saat ini. Baik, nah kita sekarang beralih ke Prabowo nih Mas. Capres nomor urut 2 itu justru berpantun, dan pantunnya itu menyeratkan soal perkawanan. Apakah ini bentuk sindiran ke Muhaimin? Karena yang kita tahu PKB kan sempat merapat ke Koalisi Indonesia Maju, lalu berpindah merapat ke Koalisi Perubahan dan menjadi cawapresnya Anies.
Dari 3 kali pelaksanaan Pilpres yang dialami oleh Prabowo Subianto, baik di Pilpres tahun 2009 kalah gitu ya, ketika itu berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri, kemudian 2 kali Pilpres menghadapi Jokowi di 2014 dan 2019, saya melihat ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Prabowo dan timnya. Prabowo tampaknya dikesankan sebagai sosok yang santun, tidak berapi-api, tidak emosionalan, dan sekarang lekat dengan julukan gemoy gitu ya kalau di kalangan anak muda. Nah, justru saya melihat memang pidato yang disampaikan oleh Prabowo itu hanya menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang berbeda. Sosok yang tidak emosional, sosok yang ingin mengajak persatuan dan kesatuan. Karena seperti kita ketahui, pasangan nomor 2 ini justru pasangan capres dan cawapres yang paling banyak mendapat sentimen negatif gitu ya dari kondisi terjadi yang saat ini. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menetralisir tuduhan-tuduhan negatif dengan melalui pidato yang saya anggap sebagai pidato yang defensif dan soft. Baik, nah untuk maknanya sendiri nih, makna apa yang Anda tangkap dari respons Prabowo maupun Muhaimin yang akhirnya saling tos seusai Prabowo berpantun? Nah, memang publik harus diperlihatkan adanya politik yang bersahabat, politik yang tidak ada dendam. Nah, mereka berdua ini telah memainkan sebuah makna persahabatan dalam politik gitu ya. Walaupun pada awalnya ada miskomunikasi, kemudian ada miskomitmen, tapi Prabowo maupun Muhaimin menunjukkan bahwa itulah jalan politik yang harus ditempuh masing-masing. Toh akhirnya Prabowo bisa bergandengan dengan Gibran dan Muhaimin bisa bergandengan dengan Anies Baswedan. Tetapi yang jelas Muhaimin telah menemukan jalan politik yang tepat gitu ya. Kalau malah saya duga kalau Muhaimin tidak segera keluar dari koalisi bersama Gerindra, tentu posisinya akan digantung terus karena akan menunggu kepastian dari Gibran. Nah, oleh karena itu memang menjadi langkah tepat bagi Muhaimin untuk keluar dari koalisi bersama Prabowo Subianto. Baik, terima kasih Mas Ari atas pandangannya, luar biasa sekali. Dan sampai jumpa Mas Ari di lain kesempatan. Sehat selalu, Mas. Selamat sore Mbak Gel, selamat sore para pendengar Tribun dan pemirsa Tribun. Baik, Tribuner, sekian pembahasan kali ini. Saksikan terus Tribun News on Focus lainnya, tentunya dengan topik dan narasumber yang menarik. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.